Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal hurriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Mufidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah selalu khatib berpesan baik kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah semuanya, agar kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti takwa yang sebenar-benarnya, haqqa tuqatih. Jadi kalau orang sudah bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, insya Allah dia akan meninggalkan dunia ini dengan Islam yang sempurna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sebelum menjadi Islam yang sempurna. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang berbahagia ini betul-betul termasuk hamba Allah yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sering kita mendengar firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang disampaikan oleh para khatib, para ustadz, para kiai, baik itu di ceramah umum atau di dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya kurang lebih demikian, walau anna ahlal qura, kalaulah sekiranya penduduk suatu kampung, suatu negeri, suatu negara, amanu wattaqau, betul-betul beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah berjanji. Apa janji? La fatahna. Ada lam di depan itu, lam taukid, lam sumpah. La fatahna, sungguh aku akan membukakan barakatim minas sama'i wal ard, berkah dari langit
dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang banyak mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadnahum, maka mereka akan kami timpakan azab bima kanu yaksibun, lantaran dari perbuatan mereka sendiri. Hadirin yang saya muliakan, saya akan mencoba mengambil hikmah secara pendek arti dari ayat di atas tadi. Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah akan menurunkan rahmat, menurunkan barokah dengan dua kunci. Satu, amanu, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Kemudian wattaqau, dan bertakwa. Amanu wattaqau itu selalu beriring. Iman dan takwa ini dalam Al-Quran selalu beriringan. Mengapa demikian? Coba ayat yang saya bacakan pertama tadi di awal khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kembali, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu. Ittaqu artinya bertakwalah. Yang disuruh di sini adalah orang-orang yang beriman. Sekarang pertanyaannya, apakah orang beriman itu tidak bertakwa? Belum tentu. Makanya orang beriman itu disuruh untuk bertakwa. Banyak orang yang menyatakan beriman. Kalau ditanya, Anda percaya kepada Allah? Percaya. Anda percaya kepada malaikat? Percaya. Anda percaya kepada hari akhirat? Percaya. Tapi mereka tidak punya takwa. Buktinya apa? Dia menyatakan beriman kepada Allah, dia menyatakan beriman pada akhirat, tapi dia berbuat maksiat, berbuat zina, begal, menipu, korupsi, mencuri. Padahal dia katanya orang beriman. Tapi kenapa dia berbuat demikian? Karena takwanya itu tidak seimbang dengan iman. Hadirin yang saya muliakan, kita sekarang ini berada di bulan Agustus. Insya Allah 3 hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus, hari kemerdekaan yang ke-81. Kalau secara umur 81 ini, kalau manusia ini sudah punya cucu, sudah tua. Ini kalau manusia. Tapi kalau negara tidak sama umurnya dengan disamakan dengan manusia. Seharusnya negara semakin tua, semakin bagus, semakin kuat. Ini kalau negara. Tapi kalau kita lihat, negara kita sudah 81 tahun merdeka. Kalau kita lihat keadaan sekarang ini, penjenengan sudah tahu di YouTube, di TikTok, di mana media sosial, kita sudah tahu bagaimana keadaan negara sekarang ini. Demo dan henti-hentinya, korupsi tambah merajalela, hutang tambah numpuk. Nah, sekarang pertanyaan, salahnya di mana ini? Salahnya kembali kepada tadi. Karena kita bangsa Indonesia yang mempunyai alam yang kaya raya, hasil alamnya yang melimpah ruah, tapi kehidupan kita tidak pernah berubah. Malah masih banyak kita yang miskin, yang di bawah garis kemiskinan. Kenapa ini? Lantaran kita warga Indonesia, termasuk para pejabat, takwa itu tidak dibawa, takwa itu tidak dipelihara. Jadi kalaulah sekiranya kita nggak bisa menyalahkan pemimpin saja.
Kita juga sebagai rakyat juga harus bertakwa. Tapi coba sekarang maksiat luar biasa. Jawa Timur sekarang ini darurat narkoba. Terutama Sidoarjo. Kita heran, Sidoarjo peringkat 1 narkoba LGBT se-Jawa Timur. Pertanyaannya, padahal Sidoarjo adalah kota santri. Kalau secara nasional, Jawa Timur di peringkat kedua. Pertama Jawa Barat, yang ketiga Jawa Tengah, yang pertama Jawa Barat, yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Tengah, yang keempat Jakarta, yang keempat Sumatera Barat. Daerah seram di Mekah, maksiat luar biasa. Maaf, ini kampung saya. Jadi kalau bolak-balik itu dihantam galodo, dihantam banjir bandang, itu wajar. Kenapa? Banyak orang-orang fasik, banyak orang munafik yang katanya beriman kepada Allah, tapi perbuatannya tidak sama dengan orang-orang yang beriman. Makanya kalau tidak salah dalam surat An-Nisa ayat 49, fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu yusibahum bi ba'di dzunubihim fa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Artinya apa? Mereka sudah berpaling, tidak menghiraukan lagi ayat-ayat Allah. Maka Allah mengatakan, fa'lam, ketahuilah, annama yuridu ayusibahum bi ba'di dzunubihim. Allah berkehendak menimpakan musibah kepada sebahagian mereka. Aceh lulu lantang, Sumatera lulu lantang. Itu yang kena itu daerah-daerah muslim itu. Apalagi Sumatera Barat, dekat kampus IAIN, dekat kampus UNAN. Dalam keadaan seperti itu baru-baru ini masih terdapat orang berbuat maksiat, padahal dalam keadaan musibah. Ini kita sebagai rakyat. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, dosa pejabat, tidak bisa. Kita juga punya andil di situ. Jadi hadirin yang saya muliakan, supaya negara kita ini mendapat berkah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama, baik kita sebagai warga negara apalagi sebagai pejabat, perlu mempunyai iman dan takwa. Sekarang pejabat itu korupsinya gila-gilaan, bukan jutaan lagi, bukan miliaran lagi, triliunan. Saya yakin orang-orang yang melakukan korupsi itu adalah muslim. Namanya aja sudah jelas sudah. Kemudian seminggu yang lalu saya mendengar dari siaran televisi TV One, 34 jamaah dari Banjarmasin terlantar tidak bisa pulang di Jeddah. Sekarang pertanyaan, yang lola travel umrah itu orang Nasrani atau orang Muslim? Tentu orang Muslim. Tapi kenapa? Coba, kasihan itu tidak bisa pulang. Ongkos untuk makan tidak ada, untuk transport tidak ada. Padahal yang mengelola itu saya yakin ada orang mukmin beriman kepada, tapi takwanya tidak ada. Inilah yang menyebabkan musibah di negara kita ini tidak putus-putusnya. Yang gunung meletus, banjir bandang, dan segala macam. Ini ulah kita sesuai dengan surah An-Nisa tadi. Annama yuridullahu bi ba'di dzunubihim. Allah akan annama yuridullahu musibatun bi ba'di dzunubihim. Sebenarnya Allah akan menurunkan musibah kepada sebagian lantaran dosa-dosa mereka sendiri. Hadirin yang saya muliakan, kembali kepada takwa. Takwa itu sebagai orang yang beriman harus dibawa kemana saja.
Jangan takwa ketika hanya kita berada dalam masjid seperti sekarang ini, atau dalam majelis taklim, atau dalam majelis zikir. Keluar dari itu, takwanya hilang. Kalau sudah sampai di jalan, ya, takwa kita tetap kita pelihara walaupun di jalanan. Mengapa banyak pungli? Mengapa banyak pemerasan? Mengapa banyak ini itu di tengah jalan? Karena dia tidak memelihara takwa. Dia muslim. Begitu juga di kantor-kantor. Jumat ikut Jumatan, puasa ikut puasa. Pengajian kalau sorbannya lebih tebal daripada ustadznya. Tapi begitu dia sampai di meja kerja, mulai setan datang memperdaya. Nah, bagi seorang yang beriman, iman ini tetap dipertahankan kemana-mana agar kita selamat di dunia dan akhirat, dan Allah akan menurunkan barokah baik secara keluarga, masyarakat, apalagi bernegara. Demikian khutbah yang pertama, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Saya sambung sedikit bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin dalam memperingati usia kemerdekaan Indonesia yang sudah cukup tua, 81 tahun. Yang pertama adalah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana Allah telah memberikan kepada kita negara yang luar biasa. Kalau kita lihat turis-turis yang datang ke Indonesia, sampai Indonesia itu berlinang air mata saking kagumnya. Apalagi orang Arab Indonesia tidak putus-putusnya mereka Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Karena mereka tiap hari hanya melihat padang pasir dan gunung pasir. Di negara kita dia melihat sawah-sawah terbentang luas, bertangga seperti karpet hijau yang dibentangkan di alam ini. Dia melihat air terjun yang tidak putus-putus dan jernih yang tidak ada di negara mereka. Banyak mereka itu yang meneteskan sorga dunia, sorga dunia, sorga dunia. Tapi anehnya kita malah banyak merusak alam-alam kita sendiri. Terjadinya banjir bandang, terjadinya longsor, karena kita tidak mempunyai nasionalis, rasa kebangsaan. Memang mereka mendapatkan untung yang bermiliar-miliar, itu keuntungan, kesenangan sekejap. Tapi yang merasakan anak cucu kita, seperti yang terjadi di Sumatera itu, Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kedua, mari
kita tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Yang pertama adalah persatuan kita antara sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah. Sebab sekarang ini menjelang pemilu ini banyak trik-trik yang untuk memecah belah umat. Kita harus hati-hati. Tetap menjadi ukhuwah Islamiyah, perkuat. Jangan pandang bulu. Apakah ente itu orang Muhammadiyah? Apakah ente itu orang Al-Irsyad? Apakah ente itu orang NU? Di dalam agama kita bahwa orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tidak pandang bulu dari mana. Tidak ada di akhirat itu Muhammadiyah, tidak ada. Muhammadiyah surganya di sini, NU surganya di sini. Kemudian yang lain tidak sama. Yang ditakar adalah inna akramakum indallahi. Takwa kita kembali kepada takwa. Kemudian yang ketiga, mari kita tetap berdoa kepada Allah walaupun negara kita katanya orang gonjang-ganjing. Namun bagaimanapun ini adalah negara kita, tempat lahir kita, tempat kita mencari makan, tempat kita hidup. Wajib kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa-apa yang terjadi di dalam negara kita yang buruk itu segera dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia ini kembali menjadi bangsa yang jaya seperti ratusan tahun yang lalu, seperti Majapahit, Sriwijaya itu akan terwujud kembali berkat kesatuan dan kekayaan negara Indonesia. Sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna bagi diri saya sendiri dan kepada kita semua. Marilah kita tutup sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.